Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi kalian yang menonton materi ini. Kenalkan, saya Umar Ramadan dari kelas DLBA yang beranggotakan Mbak Alda, Mbak Putri, Pak Budi, dan Pak Michael. Untuk mata kuliah ISPM, Information System, Project Management. Kali ini saya mewakili kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi Project Management. Nah, apa sih project management itu? Atau mengapa sebuah proyek itu harus tertata dengan baik? Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang pasti terbesit pertama kali pada saat kita mempelajari sebuah hal yang baru. Karena pada project management itu, pasti kita akan menghadapi sebuah pertanyaan ini. Kenapa sih harus tertata? Kenapa sih nggak bisa, misalkan loncat sudah direncanakan dari A, ini dari B dulu baru ke A. Nah, maka dari itu kami akan menjelaskan project management. Oke, project management adalah kumpulan prinsip, praktik, dan teknik yang digunakan untuk memimpin tim proyek dan mengatur jadwal proyek, biaya, dan risiko untuk memberikan kepuasan bagi pengertian tersebut digagas oleh Mr. Chapman tahun 1997. Nah, di sini dijabarkan bahwa project management itu yaitu sekumpulan prinsip ataupun praktik. Nah, berarti sebuah proyek itu dijalankan dan harus di-manage dengan baik agar semua yang sudah diatur, semua biaya yang sudah dikeluarkan dan direncanakan dapat dilakukan dengan baik dan memberikan resiko yang sangat kecil dan eh, endingnya kepuasan bagi konsumen. Lalu, apa aja yang diatur oleh ini? Ada 6 hal yang diatur dalam project management, yaitu integrasi rencana kerja, ruang lingkup waktu, risiko, biaya pengadaan, komunikasi stakeholder, dan kualitas. 6 hal tersebut itu tidak dapat dipisahkan dan akan terus saling berkesinambungan. Nah, di sini dalam arti ruang lingkup itu yaitu mencakup semua pekerjaan yang perlu diselesaikan menyukseskan proyek, seperti definisi kebutuhan proyek, identifikasi stakeholder utama, identifikasi pendorong proyek, pengembangan konsep operasional, dan identifikasi external interface, dijabarkan oleh Mr. Matthew. Nah, ruang lingkup ini semua harus mencakup semuanya. Tidak boleh ada yang kurang ataupun tertinggal. Karena semua kebutuhan, semua stakeholder, pendorong, konsep, dan faktor-faktor luar itu harus dimasukkan dan dirangkul dengan baik. Lalu yang kedua yaitu waktu. Waktu adalah durasi proyek atau perkiraan penyelesaian pekerjaan. Nah, di sini contohnya itu seperti perangkat untuk membantu pengaturan waktu, di antaranya adalah Gantt chart, schedule. Yang ketiga yaitu biaya. Biaya adalah dana yang dialokasikan dan dikeluarkan untuk kegiatan, kerjaan, layanan. Nah, di sini biaya mungkin salah satu yang bisa dibilang ya agak sensitif ya, karena eh, berurusan dengan uang itu sesuatu yang emang sulit untuk sebuah manajemen proyek. Empat yaitu integrasi. Nah, di sini integrasi adalah koordinasi rencana proyek untuk menyusun dokumen yang konsisten dan koheren.
Nah, di sini tuh dokumennya itu harus konsisten nih, misalkan seperti dokumen yang dana awalnya itu A. Nah, untuk kedepannya harus juga dan koheren, saling saling nyambung-nyambung kayak gitu. Lalu dapat juga mencakup identifikasi trade-off di antara tujuan dan alternatif yang memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder. Nah, integrasi di sini mungkin bisa integrasi di sini bisa keluar, jatuhnya ke eksternal ya, pihak-pihak stakeholder yang pemangku kepentingan. Pasti manajemen proyek pasti berhubungan dengan ya pemerintahan ataupun segala sesuatu yang eh, menunjukkan eh, untuk kebutuhan masyarakat. Oke, selanjutnya kualitas, yaitu standar bentuk, pengguna, dan kehandalan dari kinerja proyek yang direncanakan. Nah, jadi kualitas itu harus sesuai, tidak boleh ada yang berkurang. Nah, kualitas ini bisa juga nggak hanya standar. Misalkan pada manajemen proyek, misalkan di lapangan ditemukan hambatan-hambatan yang bisa menghambat dari proyek tersebut. Misal ditemukan pembangunan jembatan. Nah, itu ada apa? Ada jarak misalkan antara perenggangan jembatan tersebut dari titik A ke titik B. Nah, di sini kenapa kualitas itu bisa kita katakan harus standar dan tidak boleh bawah standar, karena semuanya itu sudah diatur dan sudah ada budgetnya. Nah, kecuali untuk hal-hal yang emang ditemukan di lapangan. Seperti misalkan yang tadi antar jembatan, bikin jembatan, misalkan titik A, titik B. Nah, ditemukan bahwa spesifikasinya standar, tapi di lapangan ternyata membutuhkan spesifikasi di atas standar. Nah, ini juga bisa dimasukkan. Karena kalau kita menyesuaikan standar dan tidak sesuai di lapangan, maka akan berakibat mungkin umur pembatas jembatan tersebut menjadi tidak optimal seperti itu. Lalu selanjutnya itu risiko, ketidakpastian yang berupa ancaman, keterbatasan, dan halangan untuk mencapai tujuan dan sasaran proyek. Nah, di sini udah di pengertiannya aja sudah kita dapat ketahui bahwa risiko itu pasti selalu ada dan bisa selalu menjadi halangan tujuan dan sasaran dari proyek yang akan kita bangun. Lalu selanjutnya itu komunikasi, pesan yang disampaikan untuk mengatur perubahan dan harapan. Dan ini komunikasi di project management itu sangat penting. Mungkin menjadi yang paling atas karena semua stakeholder, semua lapisan, semua bagian harus saling terkoneksi dengan baik, terkomunikasikan. Jadi minimalisir untuk hal-hal yang kecil. Minimalisir lah. Misalkan bagian A sama bagian B cekcok seperti itu. Nah, itu harus dikurangi seperti itu. Lalu yang terakhir adalah pengadaan, yaitu proses untuk mendapatkan barang dan jasa, infrastruktur, atau perlengkapan yang dibutuhkan oleh proyek untuk mencapai tujuan. Nah, di sini nih, semuanya udah dilaksanakan, tapi cuma kalau nggak ada barang sama jasanya, seperti itu. Pengadaan ini harus diawasi baik oleh manajer proyek ataupun manajemen proyek. Karena jika ada yang kurang, nanti akan berakibat ke jadwal yang akan menjadi semakin panjang seperti itu.
Lalu selanjutnya kita akan membahas fase-fase manajemen proyek, yaitu ada siklus proyek dan siklus hidup sistem. Nah, dari siklus proyek ini ada pemrograman, yang pertama, yang kedua perencanaan, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat pengawasan, yang kelima evaluasi, yang terakhir penutupan proyek. Pasti kalau ingin membuat suatu proyek, misalkan proyek jalan raya atau proyek pengadaan kereta cepat, nah, pasti siklusnya itu pertama yaitu melalui pemrograman. Di sini misalkan seperti studi banding atau studi kelayakan, seperti itu. Lalu direncanakan mau seperti apa panjangnya, panjang dari mana ke mana, seperti itu. Setelah dua tahap tersebut dilaksanakan, lalu akan masuk ke pelaksanaan. Nah, ini langsung dimulai ngebangun, akan kereta cepat ngebangun relnya dulu, bangun fasilitas lain-lainnya. Nah, selama tiga ini berjalan, lalu masuk ke tahap pengawasan. Di sini semua harus diawasi dengan baik dan benar. Setelah semua diawas, mulai mendekati akhir-akhir proyek, dievaluasi lah. Dari situ dievaluasi, dilihat apa yang baik atau ada yang salah, yang baik ditingkatkan untuk mungkin bisa mempercepat waktu proyek dan yang salah diperbaiki. Lalu yang terakhir adalah penutupan proyek. Setelah semuanya jadi, setelah semua evaluasi dan 100% selesai, maka akan dilaksanakan penutupan proyek. Di sini penutupan proyek itu bisa ya kita kayak makan bareng seperti itu karena proyeknya terlaksana dengan baik. Lalu selanjutnya adalah ada siklus hidup sistem. Itu yang pertama itu adalah dari project planning, yang kedua requirement analysis, ketiga system design, keempat construction, kelima implementation, yang keenam operation. Nah, ini sama seperti siklus proyek ya, not semuanya langsung berurutan seperti itu. Oke, lalu selanjutnya adalah vektor-vektor manajemen proyek. Nah, di sini kita belajar bahwa ada faktor manajemen proyek yaitu orang ataupun sumber daya manusianya, yang kedua prosesnya, dan yang ketiga teknologi yang digunakan. Nah, di sini eh, orang dan ketiga hal ini, jika semua terlaksanakan dengan baik, maka akan kerja yang optimal. Ya, dari situ misalkan SDM-nya tidak mumpuni, maka prosesnya pasti akan terganggu dan teknologinya pun juga akan terganggu. Teknologinya ada, tapi prosesnya tidak baik, nanti hasilnya pun jadi nggak baik. Gitu. Oke, yang selanjutnya adalah praktik terbaik dan proyek, yaitu pertama, tentukan apa yang harus diselesaikan lebih cepat. Jadi tentu ini dari rencana nih, misalkan membangun sesuatu, oh bangun tiangnya dulu, aku cepetin. Nah, yang kedua yaitu membuat, mengimplementasikan dan memastikan tujuan itu sesuai rencana. Buat planningnya, implementasikan rencananya, dan pasti tujuannya itu sesuai rencana atau tidak. Kalau tidak, ya pasti kita tahu semua kalau tidak sesuai rencana pasti ada satu hal dua hal yang bisa berakibat tidak baik. Lalu yang ketiga yaitu merekrut tenaga ahli yang bertanggung jawab untuk penyelesaian proyek. Nah ini juga. Ih, ada pepatah yang bilang serahkanlah pada ahlinya seperti itu. Ya udah serahin aja kayak gitu kan. Nggak usah ada yang kayak misalkan double job atau gimana.
Nah, itu yang kadang-kadang suka buat sebuah proyek itu jadi nggak tepat waktu. Karena dilimpahkan dua pekerjaan ke. Lalu yang keempat yaitu menggunakan teknik dan manajemen proyek yang tepat untuk menjaga kemajuan. Nah, ini mirip-mirip nih sama tenaga ahli. Karena kan kalau udah ada tenaga ahli kan pasti tekniknya udah pasti baik dan manajemen orangnya tuh proyek-proyeknya tuh tepat. Ini harus dijaga, planningnya dilihat, diawasi, seperti itu. Lalu yang kelima yaitu memastikan kesesuaian antara tujuan dan prioritas dengan tujuan proyek. Nah, ini pastiin lagi nih, setelah semuanya sudah diawasi, sudah dievaluasi, pastikan lagi sesuai tujuan dan prioritas proyek atau enggak. Dan yang terakhir yaitu memastikan prioritas pembangunan nasional dengan tujuan proyek dan stakeholder. Ini pastiin lagi, dua kali kita pastikan bahwa pembangunan yang kita laksanakan itu tujuan proyeknya itu sesuai dengan stakeholder yang kita ikutkan. Lalu selanjutnya adalah manajemen proyek dan penggunaan teknologi. Nah, di sini itu ada lima, ya, itu alat bantu untuk dokumentasi. Lalu yang kedua, alat bantu untuk perencanaan kerja. Nah, di sini manajemen proyek itu pasti berkesinambungan dengan penggunaan teknologi kayak seperti tadi lah, orang, proses, dan teknologi. Nah, maka itu untuk dokumentasi mungkin ada fotografer, kamera, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua itu alat bantu untuk perencanaan kerja. Ya, mungkin seperti PT, file-file yang digunakan untuk ngebangun perencanaan kerja tersebut. Lalu yang ketiga itu alat bantu untuk komunikasi. Proyek nih bisa ada yang di darat, ada yang juga di laut. Nah, kalau tidak ada alat bantu, gitu kan. Lalu yang keempat yaitu alat bantu untuk kolaborasi. Mirip seperti komunikasi. Ini kolaborasi mungkin lebih ke link kali ya. Akan manajemen proyek dengan pemangku kepentingan lah. Jadi bekerja sama seperti itu. Lalu yang terakhir adalah alat bantu untuk publik. Nah, proyek yang kita bangun, apalagi kalau misalkan kita membangun proyek eh, nasional gitu kan, pasti masyarakat ingin tahu seperti apa sih yang proyek yang kita laksanakan, apakah sesuai dengan budget, apakah sesuai dengan yang direncanakan, dan proyek tersebut saran seperti itu. Lalu kita masuk ke perencanaan proyek. Nah, di sini perencanaan proyek itu ada 6M. Nah, ini semuanya itu saling berhubungan. Itu mendefinisikan tujuan proyek, menyusun sasaran proyek, menentukan lingkungan proyek, definisikan hasil proyek, menentukan sumber daya yang diperlukan, menentukan pendekatan atau strategi, menentukan faktor-faktor keberhasilan yang penting. Nah, dari sini nih semua nih harus saling berhubungan. Nyambung nih, ya kan, mendefinisikan tujuan proyek dulu, lalu saran proyeknya, kita lihat lagi ruang lingkupnya, lalu hasilnya, sumber daya alam atau sumber daya manusia yang diperlukan, lalu juga ada strategi dan juga faktor-faktor keberhasilan. Yang ketujuh yaitu organisasi proyek. Nah, menurut James F. Stoner, tahun 1982 menjelaskan bahwa variabel-variabel kunci yang mempengaruhi struktur organisasi adalah strategi, lingkungan tempat beroperasi, teknologi yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan, karakteristik anggota. Nah, udah ngomongin anggota nih, pasti berhubungan dengan organisasi. Nah,
Ini kan si James ngomong tuh, variabel kunci yang mempengaruhi. Nah, dari keempat tersebut ada termasuk. Nah, organisasi proyek ini memiliki empat macam, yaitu organisasi fungsional, koordinator, proyek murni, dan matriks. Pertama-tama kita akan membahas organisasi fungsional. Nah, di sini dapat dilihat dari gambar bahwa fungsional itu dari direktur, lalu di bawahnya ada manajer teknik dan proyek, ada manajer umum, manajer keuangan, manajer operasi. Lagi dibagi menjadi tiga, keuangan, rencana, dan konstruksi. Konstruksi lalu dibagi menjadi dua, ada bagian logistik, awas, lapangan. Nah, dari ini ada kelebihannya dari organisasi fungsional, yaitu kesinambungan pengalaman dan penguasaan ilmu pengetahuan dalam bidang masing-masing yang dapat dipelihara dan selalu di. Yang kedua adalah komunikasinya itu secara vertikal dan jelas karena masing-masing anggota hanya melapor kepada orang. Pasti di balik ada kelebihan, ada juga kelemahannya, yaitu biasanya kurang adanya penekanan kepentingan proyek. Manajer fungsional condong mengerjakan apa yang terbaik bagi bidangnya. Gitu. Jadi ya dia mikir misalnya manajer umum ya gua ngurusin umum aja lah. Nah, yang ngurusin yang lain itu bukan bagian. Wah, istilahnya kayak gitu. Oke, lanjut. Yang kedua adalah organisasi koordinator. Dilihat di sini dari gambar aja bagannya sudah beda. Ada bagian umum, keuangan, bagian teknik, bagian operasi. Dibagi lagi, bagian teknik itu ada manajer proyek, lalu ada sub pengawas teknik dan konstruk. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah organisasi proyek. Di sini ada direktur, keuangan, manajer umum, manajer operasi, manajer proyek. Lagi-lagi menjadi tiga, ada administrasi, rencana, dan konstruksi. Di rencana lagi dibagi dua menjadi rencana teknik dan pengawas. Lalu keunggulannya yaitu pertama terbentuk di proyek dengan komando yang tunggal. Nah, memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan sasaran yang spesifik. Lalu respon terhadap perubahan. Yang terakhir adanya status yang mandiri. Seperti itu. Kelemahannya yaitu kayak kurang efisien dalam pemakaian sumber daya dan kurang efisiennya membagi atau memecah penggunaan sumber daya. Yang kedua, penerapannya terbatas. Lalu yang terakhir adalah organisasi metrik. Ini agak beda nih matriks nih. Ada bagian umum, keuangan, teknik, operasi, lalu tiba-tiba ada proyek satu, proyek dua. Nah, kenapa seperti ini? Dimaksudkan untuk mengambil segi-segi positif dari struktur organisasi fungsional dan gugus tugas dari sudut pandang unit kerja atau perusahaan secara menyeluruh dalam menangani proyek. Lalu keuntungannya adanya penanggung jawab tunggal, maka keuntungan proyek dapat dijaga, yaitu mungkin tanggapan atas hal yang timbul dengan pemakaian bersama secara efisien. Lalu di samping tugasnya dalam proyek bersangkutan, para spesialis dapat tetap memelihara dan meningkatkan profesinya. Nah, lalu ada kelemahannya yaitu jumlah organisasi terlihat besar kalau di sini. Lalu terdapat dua atasan bagi anggota. Dari tujuh hal tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen proyek yaitu perencanaan proyek atau project planning adalah kunci dari manajemen proyek yang efektif. Perencanaan proyek mencakup dari mendefinisikan tujuan dengan saran, menyusun rangkaian kegiatan sampai dengan strategi. Jadi kuncinya dari manajemen proyek itu yang efektifnya itu di project planning. Karena semuanya direncanakan, didefinisikan tujuannya,
tentuin sasarannya, sampai semua strategi. Seperti itu. Dan ini referensi yang diambil, ya, cukup dan materi dari tim 4 agak panjang ya, karena emang manajemen proyek itu hampir menyeluruh. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.